Shalom, selamat siang, puji Tuhan kita bertemu lagi siang hari ini. Mari saudaraku, buat semua kita yang sudah bergabung, kita mau satukan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Kalau kembali Bapa kami bisa bersekutu, ya Bapa kami bisa beribadah kepadamu, kami bersyukur. Sebentar Tuhan kami juga rindu menerima bagian dari firman-Mu. Biarkah Roh-Mu berkuasa, biarkah Roh-Mu bekerja Bapa, Engkau mengurapi supaya benar-benar firman-Mu bisa disampaikan, firman-Mu bisa dinyatakan. Urapi semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini, tuntun untuk bisa menerima mendengar yang daripadamu. Ikat semua yang jahat, yang membuat gelap tertutup tidak bisa menerima, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan, urapi untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Ya puji Tuhan saudaraku ya, kalau kita terus masih bisa bertemu di dalam ibadah-ibadah kita. Saya percaya itulah tandanya Tuhan juga mengasihi kita. Berarti masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kesempatan untuk bisa mengerti lebih lagi, bahkan masih ada kesempatan untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Siang hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu saudaraku. Firman Tuhan diambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ya, saya akan bacakan buat kita semuanya ya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Ya, ini firmannya saudaraku ya dari kitab Wahyu saudaraku. Judul firman hari ini, kasih dasar utama kehidupan orang Kristen. Kasih dasar utama kehidupan orang Kristen. Ya saudaraku, mungkin kalau kita baca dari firman ini, ya sepertinya ada dua hal yang kontras gitu ya saudaraku ya. Bahwa di sini Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus gitu. Dan kalau kita lihat bagaimana isi dari firman ini, jemaat di Efesus itu bukan jemaat juga yang malas, bukan jemaat juga yang tidak tekun gitu ya. Tetapi di sini kalau kita lihat dari ayat 2 ini dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti kan mereka orang-orang yang sudah melakukan sesuatu buat Tuhan gitu kan ya. Artinya mereka orang yang sudah bekerja di melayani Tuhan gitu ya. Karena pekerjaannya ini kan pasti yang sudah berhubungan dengan Tuhan. Jadi saya bisa katakan bahwa jemaat di Efesus itu adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan dan bisa dikatakan mungkin yang sudah beribadah, sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan ya. Artinya bukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya gitu saudaraku ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan sudah beribadah kepada Tuhan, bahkan sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya di sini dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Bahkan di sini saudaraku bisa dikatakan jemaat Efesus ini orang yang sudah tekun di dalam mengerjakan apa yang harus menjadi bagiannya mereka. Ya mungkin kurang lebih hampir sama dengan jemaat yang di El Shaddai mungkin ya, yang sudah menjadi pengerja juga, yang mungkin sudah rajin beribadah, yang mungkin juga kesehariannya juga sudah mulai rajin, yang sudah baca firman, berdoa, dan juga sudah melayani gitu ya. Dan ya kurang lebih sama seperti itu. Dan di sini juga dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau
engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Berarti kan di sini sudah tekun, bahkan tidak berpihak kepada yang jahat, saudaraku, pembongkar kejahatan dan bekerja keras untuk Tuhan, gitu ya. Jadi ini berarti bukan orang-orang yang baru, saudaraku ya. Ya, waktu saya dapat ayat ini, kalau dilihat dari apa yang dikerjakannya, saudaraku, ya sebenarnya untuk apa yang dikerjakannya untuk Tuhan, itu sudah luar biasa mungkin ya. Lebih di atas mungkin rata-rata yang lain. Karena kalau Tuhan aja bilang ketekunanmu, berarti kan ya Tuhan itu tahu ya, saudaraku. Ini mungkin yang harus kita benar-benar sadari gitu ya, bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu. Lebih dari apa yang dipandang manusia. Bicara bekerja, mengerjakan, Tuhan lihat benar. Oh, kamu itu rajin. Kamu sudah, kan dibilang, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu. Jadi kalau berjerih lelah Tuhan tahu, ya tekun juga Tuhan tahu, bahkan tidak berpihak kepada yang jahat Tuhan tahu gitu ya. Berarti kan satu hal dari firman ini yang pertama, saudaraku ya, Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat. Jadi kita perlu benar-benar menyadari itu. Saya waktu dapat ini yang paling memberkati buat saya. Iya ya, Tuhan tahu. Apapun yang kita kerjakan Tuhan tahu. Bahkan lebih. Karena nanti kita lihat di bawah ada yang dicela Tuhan. Ya mungkin kalau di mata manusia, saudaraku, ini mungkin sepertinya sudah tidak ada celahnya. Oh, dia udah tekun. Oh, dia udah rajin ke gereja. Dia udah rajin melayani Tuhan. Dia udah rajin berdoa. Ya, di mata Tuhan, di mata manusia, mungkin udah gak ada celahnya gitu ya. Karena kalau Tuhan aja menilai itu baik, apalagi manusia mungkin ya. Ini kan Tuhan yang sudah menyatakan gitu ya. Artinya kan di sini kan firman dari Dia. Ayat 1 kan bilang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya berarti kan di setiap jemaat itu ada malaikat penjaga ya. Ada malaikat, saudaraku. Ada yang Tuhan utus untuk melihat, untuk menjagai. Ada malaikat. Dan di sini dibilang, firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ini kan jemaat Efesus ini salah satu dari 7 jemaat. Jadi ternyata jemaat Tuhan itu dipelihara Tuhan. Ada malaikat yang menjaga. Ada malaikat yang diutus Tuhan untuk menjaga, untuk menyampaikan pesan, untuk melihat. Bahkan di sini dikatakan firman dari Dia, Tuhan yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ya berarti kan Tuhan itu melihat jemaatnya. Tuhan itu mengamati jemaatnya. Tuhan itu memperhatikan. Nah ini saudaraku yang mungkin seringkali kita tidak menyadari. Kadang-kadang kita berpikir ketika mungkin diperhadapkan yang tidak baik, kesulitan, kita langsung berpikir, Tuhan lihat enggak ya? Tuhan tahu enggak ya? Ya saudaraku, biarlah hari ini kita berhenti. Kita berhenti merasakan bahwa Tuhan itu tidak tahu, Tuhan itu tidak mengerti, Tuhan itu tidak peduli. Kenapa saudaraku? Itu yang kita harus remakan di hati kita, matrekan Tuhan tahu. Karena dibilang aku tahu. Dan Dia melihat, Dia menilai. Berarti yang baik Dia katakan baik. Ya kan Tuhan melihat yang baik dulu. Apa yang sudah dikerjakan baik itu Tuhan apresiasi. Tuhan melihat. Tuhan tidak tutup itu. Tuhan tidak kubur itu. Tetapi apa yang tidak baik di sini, kalau di bawahnya Tuhan mencela, berarti kan ada yang tidak baik. Ya kenapa? Ya supaya yang baik itu tidak menjadi yang sia-sia. Tetapi supaya yang baik itu disempurnakan. Jadi saudaraku, bukan berarti di sini, oh kok Tuhan begitu banget ya kan. Dia udah bekerja keras, dia udah baik, tapi masih aja dilihat kesalahannya. Saudaraku, kalau Tuhan kita menilai, karena Tuhan cuma satu, Tuhan mau kita selamat. Ya, kalau apa yang sudah baik itu, justru Tuhan kenapa mungkin kadang-kadang dalam ibadah ditegur lagi. Saudaraku, itu bukan berarti Tuhan tidak menganggap. Dari ayat ini saya belajar benar, saya diberkati sekali saudaraku, dan ya Tuhan ampuni gitu ya. Ampuni saya juga gitu ya, karena ternyata Tuhan melihat. Jadi hari ini saudaraku, berhentilah mengatakan bahwa Dia tidak tahu, Dia tidak peduli, Dia tidak mengerti. Karena Dia tahu. Justru Dia memperhatikan, Dia berjalan, Dia berkeliling. Di sini Dia melihat detail. Mungkin orang belum tentu melihat ketekunan kita. Mungkin orang belum tentu melihat jerih payah. Ya kadang-kadang kan orang melihat apa yang hari ini aja. Ya kalau misalnya orang, contohnya mungkin orang sampai bisa melayani, ibadah bisa berjalan.
Itu kan ada yang memimpin pujian, ada yang bermain musik, ada itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan ada yang bertugas sound, ada yang bertugas infocus, bahkan juga sudah ada yang mengkoordinir, itu nggak kelihatan. Jadi mungkin yang dilihat pada saat ibadah itu, ya kadang-kadang kalau yang dilihat tidak baik seolah-olah hanya itu aja. Tetapi yang baik itu, oh ya baik, tetapi bagaimana sampai bisa jadi baik, orang nggak lihat. Tapi saudaraku, saya mau bilang Tuhan lihat, Tuhan tahu gitu ya. Jadi ya saudaraku, saya diberkati sekali gitu ya waktu mempersiapkan hari ini. Tuhan ampuni saya. Jadi saudaraku, jangan pernah merasa rugi ketika engkau mau bekerja keras, ketika engkau mengerjakan sesuatu, jangan pernah merasa rugi gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat saudaraku. Jadi jerih payahmu Tuhan tahu. Ketekunanmu Tuhan tahu gitu ya. Ya, kenapa saya terharu gitu, karena saya bilang, Tuhan ampuni. Kalau seringkali ketika sudah bekerja keras, ketika sudah tekun merasa, kok jadi sia-sia, kok jadi nggak baik. Padahal ini jelas sekali firman-Nya gitu ya. Tuhan lihat semuanya itu saudaraku. Jadi buat yang sudah berjeri lelah, buat yang sudah tekun, buat yang sudah sabar, buat yang diperhadapkan yang tidak baik saudaraku. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Jadi jangan mundur gitu ya. Karena kenapa Tuhan katakan aku tahu, aku tahu. Ya, saya dapat gini, Tuhan mau, aku tahu semuanya itu gitu ya. Tapi kalau Tuhan akhirnya mencela, bukan berarti Tuhan tidak melihat, tidak menghargai. Tapi Tuhan mau membuat itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau tidak diluruskan, tidak dibenarkan, yang baik ini jadi sia-sia saudaraku. Ini kalau baca dari ayat 2 ini, luar biasa apa yang sudah dikerjakan jemaat Efesus. Mungkin sebagian besar dari saudaraku juga luar biasa apa yang sudah dikerjakan itu gitu ya. Jadi pertahankan itu. Tetapi di sini dikatakan kalau ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku lihat, buat semua yang sudah sabar, semua yang sudah menderita karena Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan di sini dibilang engkau tidak mengenal lelah. Ya saudaraku, berarti Tuhan lihat apa yang dikerjakan itu. Tuhan tahu. Tetapi di sini ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya saudaraku, seringkali karena keadaan, karena situasi, ya mungkin karena apa yang dikerjakan, karena mungkin penderitaan, saudaraku, karena beban berat, karena tekanan impitan, ada yang berubah saudaraku. Mungkin yang luar itu tidak berubah. Ya mungkin istilahnya mengerjakannya masih jalan terus. Ya masih jalan, tapi ada yang berubah. Yang berubah itu apa saudaraku? Hati. Ya, saya sadar juga kenapa saya menangis. Ya berarti kan ternyata ketika mengerjakan itu, mungkin ketika orang tidak melihat, ketika orang tidak menghargai, ketika apa yang dikerjakan itu mungkin sepertinya tidak dianggap, ya karena kan yang sebenarnya kan yang tidak menghargai, tidak melihat itu kan dunia, manusia. Ya kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena seolah-olah kita merasa, Tuhan aku kerja kok nggak berubah gitu ya. Padahal Tuhan melihat, Tuhan menghargai, Tuhan tahu. Tetapi kan yang tidak berubah itu dunia saudaraku, orang. Situasi keadaan, bukan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Dan kan ya, dan kita sebagai manusia, saya juga pribadi waktu saya renungkan ayat ini, iya Tuhan ya. Hatiku berubah, kasihku berubah. Hati kita berubah saudaraku. Ketika terus menerus diperhadapkan, mungkin luarnya kelihatannya aku harus sabar. Tetapi di dalam ini ada yang berubah. Mulai ada yang tawar, mulai ada yang kecewa. Percuma. Dia doa terus gak berubah. Percuma ibadah. Saudaraku, yang tidak berubah itu kan dunia orang. Tapi Tuhan kita tetap mengasihi kita. Tuhan kita itu melihat semuanya itu. Tetapi memang situasi keadaan itu yang belum berubah. Dan itu yang membuat kita kecewa. Dan hari ini, inilah yang kita perlu pelajari gitu ya. Supaya kita bisa mengerti gitu ya. Karena pastinya kan awalnya kenapa sih mau mengerjakan itu? Pastinya buat Tuhan kan saudaraku ya. Tetapi jadi berubah kenapa? Hatinya. Jadi ini saudaraku, di sini dikatakan di ayat 4.
Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya saudaraku, saya merefleksikan juga ke diri saya, merenungkan juga ayat ini ya. Waktu kita baru pertama mengenal Tuhan, apa yang kita terima saudaraku? Yang pertama sekali kita terima itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu memulihkan hati kita. Makanya kalau El Shaddai itu visinya kasih Yesus membawa pemulihan. Ya benar saudaraku, bukan keadaan itu yang langsung berubah. Bukan situasi di luar itu yang berubah. Tapi Tuhan merubah hati kita. Tuhan merubah hati karena sumbernya itu di sini. Karena tekanan, karena dosa semuanya itu membuat hati ini tawar. Hati ini kecewa. Kenapa? Hubungan dengan Tuhan putus. Kehilangan Tuhan. Kehilangan Tuhan. Jatuh dalam dosa, kehilangan Tuhan. Kehilangan kasih. Ya itu yang makanya kenapa begitu bertobat ada yang pulih. Ya Tuhan masuk dalam hati kita saudaraku. Tuhan masuk dalam hati kita sehingga hati kita pulih. Ya hati kita yang tadinya tawar, gelap, yang jahat, yang tidak mengerti pulih. Kenapa Tuhan ada? Ya saudaraku mungkin kita mau baca ya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ini dasar hidup orang Kristen, dasar hidup kita saudaraku ya. Bagaimana Tuhan memulihkan kita. 1 Yohanes 4 dari ayat 7 saudaraku ya. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini dasar pertama dalam hidup kita. Ya kenapa tadi Tuhan mencela? Kita harus tahu saudaraku ya, firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang dilahirkan dari Allah, yang dipulihkan pertama itu hatinya. Tuhan masuk, kasih itu masuk, hatinya pulih. Ada kasih Tuhan di sini. Akhirnya begitu kita bertobat pertama sekali, ingat apa saudaraku? Kita bisa mengasihi, bisa mengampuni, kita sukacita luar biasa. Ya kenapa? Di sini dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Tuhan, lahir dari Tuhan, akhirnya ada kasih Tuhan. Memulihkan hati dia. Hatinya berubah. Dan dikatakan ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Jadi saudaraku ini, begitu orang percaya Tuhan, yang pertama dipulihkan hatinya. Tuhan masuk dalam hatinya, ada kasih di situ. Sehingga akhirnya dia berubah. Dia memandang dunia ini berubah. Melihat hidupnya berubah. Semuanya berubah. Ya kadang-kadang masalah belum berubah saudaraku. Keadaan belum berubah. Tapi hati sudah berubah. Kenapa? Sudah ada Tuhan. Allah itu adalah kasih. Ini dasar utama. Kenapa? Ada Tuhan di sini. Ada kasih Tuhan di sini. Sehingga kita melihat segala sesuatu berubah. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ada kasih Tuhan. Dan di sini lanjut lagi saudaraku ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita buka saudaraku ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 20 ayat 37 sampai 40 saya bacakan. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mungkin Taurat itu bentuknya kan perintah ya. Ya kalau kita tahu kita 10 perintah Tuhan, perintah. Tetapi dari Matius ini kita tahu inti dari hukum Taurat itu dua ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan. Jadi bukan dikatakan melakukan perintah, tetapi mengasihi. Ya, tuh berarti kan kasih. Tuhan ada di sini sehingga akhirnya kita bisa mengasihi. Kasih itu luas saudaraku. Namanya mengasihi itu udah berbicara tunduk, taat, udah di situ semuanya.
Yang pertama ke Tuhan dulu dan kepada manusia. Dan di sini dikatakan Matius 20 dan 40, pada kedua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intinya di situ, Tuhan dan manusia, mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan di sini. Dan makanya kalau kita belajar di Komsel yang lalu ya, di Roma 10 ayat 4 itu jelas sekali dikatakan gitu ya, bahwa Kristus adalah, Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itulah kegenapan. Karena di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, di dalam kekuatannya, di dalam kuasa-Nya, masuk dalam hidup kita. Itu yang menggenapi hidup kita, yang membuat kita bisa melakukan. Dan Roma 10 katakan, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bukan lagi melakukan karena harus, tetapi karena itu sudah menjadi hidup kita. Tuhan sudah ada di sini, firman Tuhan ada di sini, kasih Tuhan ada di sini, kebenaran Tuhan ada di sini, keluarnya berbentuk tindakan, berbentuk perbuatan. Jadi perbuatan itu bukan lagi melakukan karena aku harus, bukan lagi karena tunduk kepada aturan, bukan. Tetapi karena itu sudah menjadi kebenaran dalam hidup kita, bahwa karena Tuhan ada di sini, akhirnya kita maunya mengasihi, kita maunya mengampuni, jadi melakukan semuanya itu karena itu sudah ada di sini. Kalau mungkin orang bertanya, tapi kan di atas sudah melakukan, kenapa sudah melakukan, tetapi kenapa dicela? Saudaraku perhatikan, ternyata orang masih bisa melakukan itu, tetapi bukan karena mengasihi, tapi karena harus, karena kewajiban, dan akhirnya itu menjadi tekanan, menjadi beban, menjadi berat. Kenapa saudaraku? Karena itu kembali lagi kepada hukum Taurat. Harus, kamu harus. Kenapa ya anak Tuhan harus? Ya kalau harus saudaraku, itu beban, berat. Gak bisa melakukannya. Jadinya akhirnya pelayanan pun jadi berat. Kenapa? Ya aku harus. Tuhan gak menghendaki itu. Tuhan mencela itu. Buat apa kamu mengerjakan semuanya itu? Tuhan tidak butuh semuanya itu saudaraku. Yang Tuhan mau itu, Dia ada di dalam kita, sehingga kita mengerjakan itu bukan karena harus, tapi karena itulah yang menjadi hidup kita. Itulah yang menjadi bagian kita. Jadi itu bukan menjadi satu beban lagi, bukan menjadi satu tuntutan lagi. Jadi ini yang pertama saudaraku ya, kita harus sadari benar dalam hidup kita. Dasar hidup orang Kristen itu kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah Tuhan, bukti kehadiran Tuhan. Jadi kalau sudah tidak ada kasih, ayat 4 ini, dikatakan aku mencela engkau ya, kita kembali ke Wahyu tadi saudaraku ya. Kalau dikatakan di Wahyu tadi bahwa kenapa dicela, ya karena kamu sudah kehilangan kasihmu yang semula gitu kan saudaraku ya. Jadi kenapa dicela gitu ya. Ayat 4 katakan, namun demikian aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu yang dicela Tuhan. Kasih itu sudah tidak ada, Tuhan sudah tidak ada. Posisi melakukan pekerjaannya iya, tetapi posisi hidup kita sudah tidak dalam kebenaran, sudah tidak ada dalam Tuhan. Ya, bersungut-sungut, marah, kecewa, berat, takut, khawatir. Ya saya merenungkan, bisa nggak kita begitu? Ternyata bisa ya, masih berdoa tetapi hatinya tidak berubah. Jadi ini yang benar-benar kita harus renungkan saudaraku gitu ya, bahwa ternyata ketika Tuhan tidak ada lagi, ternyata masih bisa. Kita sepertinya masih melakukan semuanya itu, tetapi Tuhan sudah tidak ada. Dan di sini itu yang Tuhan lihat. Tuhan tahu yang dikerjakan, tapi hatimu itu, kata Tuhan, aku tidak ada di situ. Sehingga jadi berat, jadi tawar, jadi dingin. Nah itu yang nomor satu saudaraku, kita harus tahu gitu ya, bahwa Tuhanlah dasarnya. Tuhan tidak boleh hilang. Kalau Tuhan sudah hilang, kita sudah tidak bersama dengan Tuhan. Jadi istilahnya ukurannya apa? Kasih. Hati kita ini mengerjakan itu kalau udah berat aja, udah bersungut-sungut aja, ya itu kita sudah cek. Bukan berarti aku masih datang tepat waktu, jam doa masih, ya tetapi sesudah itu apa? Ya karena kan kalau benar ada di sini, kalau benar kan dilihat dari buahnya, apa yang keluar. Oke, kalau jam doa berdoa, tetapi sudah itu selesai doa masih khawatir, masih takut, ya berarti kan posisi belum
belum kembali kepada Tuhan, belum bersama Tuhan. Kalau kembali, buktinya ya begitu dijamah Tuhan, plong, sukacita, berarti kan kembali. Jadi saudaraku, ini yang harus benar-benar kita perhatikan dalam hidup kita gitu ya. Benar nggak hatiku? Hatiku ini seperti apa ketika melakukan itu? Kalau yang ada cuman tekanan, berat, atau iya marah-marah, berarti posisi tidak bersama Tuhan gitu ya. Jadi di sini ayat 5 katakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini teguran keras sekali saudaraku. Bertobat. Berarti kan, ya kenapa ya? Ya jangan sampai ya ada satu hamba Tuhan katakan, sekarang banyak orang Kristen tersesat di dalam gereja. Dia masih beribadah, masih melakukan pelayanan, masih melakukan ibadah, tapi dia tidak bersama Tuhan dan dia tidak bertemu Tuhan. Jadi kan dia tersesat, dia di dalam gereja tapi dia tersesat. Dia beribadah di situ, tapi tidak mengalami sukacita. Padahal Tuhan ada di situ. Mulutnya bilang, ya Tuhan aku mencari Engkau Tuhan. Ya makanya ada firman Tuhan katakan ya, mulut mereka memanggil aku tetapi hati mereka jauh dari aku. Ya itu kan sama aja ibadah di gereja, bahkan mungkin melayani, atau mungkin juga pelayanan, jangan sampai juga pelayanan di mimbar. Padahal Tuhan ada di situ tapi tidak merasakan Tuhan. Yang ada cuman pahit, kecewa, padahal Tuhan ada di situ. Dia katakan dengan mulutnya, Tuhan aku mencari Tuhan. Padahal Tuhan ada di situ. Nah itu kan sedih sekali saudaraku ya. Makanya kenapa kalau firman itu Tuhan bicara keras banget. Bertobat, kalau nggak bertobat kaki dian dicabut. Ya karena sebenarnya kamu tidak bersama dengan Tuhan. Walaupun kamu melakukan semua itu tapi tidak bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saudaraku ini ya, yang pertama sekali kita harus matraikan bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu segala sesuatu. Kalau apa yang kita kerjakan Tuhan tahu. Nah sekarang kita yang harus tahu diri kita ini sedang bersama Tuhan atau tidak. Ya, jangan sampai kita marah-marah terus padahal kita tidak sedang bersama. Kita yang tidak tahu dia. Dia tahu kita tidak tahu dia. Jadi tadi kita harus tahu ukurannya apa kasih. Kalau hati ini sudah tawar, dingin, marah, itu berarti kita harus kembali. Kembali, Tuhan tolong, aku mau kembali. Jangan kita merasa, aku sama Tuhan kok Tuhan begitu. Ya, karena masih melakukan padahal sedang tidak bersama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan mencela gitu ya. Dan di sini Tuhan melihat hati saudaraku ya. Tuhan tahu pekerjaan itu dan yang Tuhan mau saudaraku, Tuhan mau kita selamat. Itu yang utama gitu. Memang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan itu yang utama, hati kita. Kembalikan hati kita kepada Tuhan. Kembalikan posisi kita kepada Tuhan. Rendahkan hati, bertobatlah. Tuhan aku mau kembali. Ya saudaraku, biarlah setiap hari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, mengoreksi diri kita apakah kita bersama Tuhan atau tidak. Dan biarlah itu yang harus kita kembalikan setiap hari. Aku harus bersama Tuhan. Pekerjaan itu iya, tetapi bukan itu. Yang utama Tuhan harus kembali. Makanya di sini kan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Setiap saat bertobat. Yang kita lakukan belum jadi patokan. Ya apalagi saya juga merenungkan jangan sampai aku menyampaikan firman tapi posisi aku tidak bersama Tuhan. Memang bisa ya, Mas bisa saudaraku, Tuhan bisa pakai ya. Kalau firman Tuhan katakan batu pun bisa dipakai Tuhan. Ya, apa saja Tuhan bisa pakai, apalagi kalau ada jiwa yang Tuhan mau rebut bisa. Tapi kan Tuhan tidak mau alatnya tidak bertobat. Jangan sampai jiwa yang dilayani bertobat tetapi yang melayani tidak bertobat. Tuhan tidak mau itu. Ya makanya Tuhan tidak pandang bulu. Hamba Tuhan sekalipun tetap ditegur. Kenapa kita setiap orang harus bertobat? Setiap hari, setiap waktu harus bertobat. Makanya di sini bertobatlah. Lakukan lagi apa yang semula. Kembali. Makanya kita harus, sepertinya kita tidak tahu apa-apa. Karena kalau kita bisa semua itu Tuhan. Bisa melayani Tuhan, bisa khotbah Tuhan, bisa berdoa Tuhan. Jadi kitanya ini harus kembali ke posisi yang awal. Bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Aku butuh Tuhan, hanya butuh Tuhan saja. Hanya mau bersama Tuhan saja, bersekutu dengan Tuhan saja.
tinggal dalam kasih Tuhan saja, supaya kita terus ada dalam posisi semula, ada dalam pertobatan saudaraku ya, bertobat kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hati kita kembali, saudaraku ya. Makanya kenapa dikatakan kalau kita sudah bertobat tetapi jatuh lagi, itu keadaanmu lebih buruk ya. Kenapa? Ya karena kadang-kadang posisinya masih melakukan pekerjaan Tuhan tetapi hatinya tidak bersama Tuhan. Itu kan lebih sulit. Kalau tidak punya kerendahan hati, nggak bisa menyadari, oh ternyata aku tidak bersama Tuhan. Jadi saudaraku, bukan patokannya pekerjaan itu, tetapi lihatlah hati ini. Kalau sudah mulai tawar, dingin, ya emosi, uring-uringan, kecewa, Mari kita kembali bertobat, siapapun kita. Karena di sini siapa bertelinga, maaf ya, ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, jadi saudaraku, kalau kita benci, ya kalau kita tidak mau mengikuti perbuatan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya berarti kan kita juga harus ingat ya posisi kita. Aku percaya Tuhan enggak? Aku bersama Tuhan atau enggak? Aku tunduk kepada Tuhan atau aku berlawanan dengan Tuhan? Itu yang harus menjadi perenungan kita, saudaraku ya. Supaya setiap hari hati kita ini terutama kembali kepada Tuhan. Supaya posisi kita kembali kepada Tuhan. Posisi hidup kita, sikap hidup kita ini ada bersama dengan Tuhan. 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan bukan mau menghancurkan, membinasakan. Kalau Tuhan menegur keras karena dia mengasihi, dia mau menyelamatkan. Tuhan sudah lihat apa yang kita kerjakan. Tuhan sudah tahu. Tetapi kenapa itu menjadi yang berat dalam hidup kita? Itu yang Tuhan tegur. Kenapa kamu jadi berat? Kenapa kamu jadi kecewa? Kenapa kamu jadi sedih? Kenapa kamu jadi marah? Kenapa kamu jadi tawar? Kenapa kamu jadi dingin? Padahal masih mengerjakan semuanya itu. Karena sudah tidak bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan tegur dengan keras. Bertobatlah, kembalilah. Ya, siapa yang hari ini punya telinga, dengarkanlah. Jadi hari ini saudaraku, ini firman-Nya saudaraku ya. Biarlah kita semuanya terutama yang sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya rajin melayani Tuhan. Apakah hati kita bersama dengan Tuhan? Kalau hati kita bersama dengan Tuhan, tandanya ada ucapan syukur, ada sukacita. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita mulai mempertanyakan, Tuhan lihat enggak sih? Tuhan tahu enggak sih? Tuhan ngerti enggak sih? Berarti kita sedang tidak bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, supaya apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Pelayanan tidak menjadi sia-sia, ibadah tidak menjadi sia-sia. Tapi benar-benar bisa menjadi berkat. Dan di sini dikatakan, barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Kalau dikasih makan berarti kan semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin bertumbuh. Biarkan sukacita itu semakin kuat. Damai sejahtera itu semakin kuat. Ya. Ketenangan itu semakin ada, bahkan cintanya kepada Tuhan semakin besar. Ya, semakin percaya, semakin teguh. Ya, itu ciri-cirinya. Kalau dapat makan, berarti kan makin lama makin kuat. Kalau kita melayani ibadah, tapi yang makin takut, makin khawatir, itu kan berarti nggak makan dong. Kok kehilangan kekuatan dalam Tuhan? Justru kalau ibadah harusnya kan semakin kuat, semakin percaya. Jadi biarlah ini menjadi waktu kita mengambil waktu. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Biarlah kita mengambil waktu ini untuk mendengarkan dan melihat diri kita. Benar nggak sih kita bersama dengan Tuhan? Atau ternyata tanpa kita sadari kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak bersama dengan Tuhan. Walaupun sepertinya kita masih mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, ini firman Tuhan hari ini. Biarlah dari firman ini kita belajar saudaraku ya. Bahwa kasih adalah dasar utama. Jadi kalau sudah kehilangan kasih, berarti itu sudah tidak bersama dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kejar lagi Tuhannya. Bukan pekerjaan-pekerjaan itu yang utama, tetapi kasih. Tuhan harus ada di sini. Sehingga kalau Tuhan ada di sini, kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita harus melakukan itu, tetapi karena kita mengasihi. Kalau karena mengasihi tidak jadi beban. Kayak orang pacaran. Ya kalau orang pacaran, aduh mau ketemu nih, dandan. Ya semangat kan, seneng. Kenapa? Pacaran dengan perkawinan beda. Perkawinan udah kehilangan kasih karena capek lihat karakter, capek ya
bisa kehilangan kasih. Bersama tapi sudah tidak ada kasih. Nah, kita harus kembali. Jadi harus seperti masa pacaran terus. Kita harus pacaran terus sama Tuhan Yesus. Semangat mau ketemu Tuhan, dandan yang cantik. Ya kenapa aku mau ketemu. Dan kalau kita semangat kerja berat, rasanya nggak berat. Berjuang rasanya sabar nggak apa-apa. Ya kan, kalau masih pacaran nunggu nggak apa-apa. Tapi kalau udah menikah nunggu marah sekali. Ya jadi renungkan itu saudaraku ya. Kalau semuanya itu menjadi beban berat, ya kembali. Jadi ini firman-Nya hari ini saudaraku, biar firman ini menjadi rema buat kita, menjadi modal buat kita. Apakah aku bersama Tuhan atau tidak? Ya renungkan ini, biarlah kita semuanya dipulihkan hatinya. Biarlah Tuhan benar-benar ada di dalam setiap kita. Kasih Tuhan ada di dalam setiap kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa diberikan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita tutup firman Tuhan siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat firman-Mu. Biarkan firman ini dimateraikan Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang tahu. Aku percaya Bapa, Engkau tidak Tuhan Yesus, Engkau tidak menutup mata. Kau melihat semuanya Bapa, bahkan Kau memperhitungkan semuanya. Dunia belum tentu melihat jerih payah. Tuhan, dunia belum tentu melihat ketekunan. Dunia belum melihat kesabaran. Dunia tidak melihat apa yang dikerjakan kami Tuhan Yesus. Tapi aku percaya Engkau melihat. Kau tahu setiap anak-anak-Mu yang sudah berjuang, yang sudah berjerih lelah, yang sudah menderita, yang sudah sabar. Tuhan, Kau tahu ya Bapa. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau juga melihat yang sudah kehilangan kasih, yang terbeban dengan semua itu Bapa. Dan Kau tidak mau Bapa itu menjadi beban. Sehingga Tuhan Yesus, kalau hari ini firman ini disampaikan Bapa, kami bersyukur. Materaikan firman ini. Biarkan Roh-Mu berkuasa atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Mari saudaraku, siapapun kita, Engkau yang sudah melakukan buat Tuhan, Kau yang sudah berjerih lelah, Kau yang sudah menderita, Kau sudah berjuang, relakan hatimu hari ini, bukakan hatimu, terima Tuhan lebih lagi, supaya Tuhan memulihkan hati yang sudah kehilangan kasih Tuhan, yang merasakan hanya tawar, hanya yang dingin, hanya yang kecewa, hanya yang marah. Tuhan Yesus, lawat setiap anak-anak-Mu. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni ya Bapa, ampuni Tuhan Yesus, kalau sudah kehilangan kasih-Mu, kalau sudah kehilangan kasih-Mu, kalau sudah menjadi tawar, kalau sudah menjadi dingin, kalau sudah menjadi kecewa, putus asa, Tuhan ampuni. Biarkan Roh mengalir siang hari ini Bapa. Roh Kudus bekerja siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengalir. Biarkan urapan-Mu turun Bapa, kuasa-Mu bekerja. Biarkan setiap anak-anak-Mu kembali kepadamu Bapa, kembali kepada kasih-Mu, kembali kepadamu, menerima Tuhan Yesus, menerima kuasa Tuhan, menerima kekuatan Tuhan, dan segala kekuatan iblis yang mencari keuntungan lewat keadaan, lewat situasi yang membuat tawar, yang membuat kecewa, yang membuat sedih, yang membuat dingin, diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja lebih lagi Bapa. Biarkan urapan-Mu mengalir buat setiap anak-anak-Mu yang membuka hati, yang menerima Tuhan, yang mau percaya dan mau kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan, sempurnakan Roh-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu, sempurnakan kasih-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Ampuni semua yang tidak baik, ampuni semua yang tidak berkenan Bapa. Biarkan kasih-Mu memulihkan hati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Luar biasa firman-Mu, materaikan Bapa menjadi rema, menjadi kekuatan ya Bapa. Sempurnakan di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan juga ibadah siang hari ini Bapa. Apapun yang sudah dikerjakan anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu, yang memuji menyembah-Mu, Tuhan sempurnakan. Bahkan juga yang mempersembahkan kepadamu, Tuhan berkati Tuhan Yesus, supaya semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh sampai di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati yang sudah bergabung, yang sudah beribadah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau menutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Shalom.